Pada tahun 1532, penjelajah Spanyol tiba di Peru. Melihat emas dan perak yang berlimpah di wilayah baru ini, muncullah keserakahan mereka. Bangsa Spanyol mulai masuk, menguasai dan menjajah wilayah baru ini. Mereka berlaku semena-mena, brutal, serta kejam kepada penduduk asli, bangsa Indian. Beberapa tahun berikutnya, para misionaris dari Mercedarian, Dominikan, Fransiskan, dan Agustinian tiba dengan menumpang kapal-kapal Spanyol, dengan tujuan untuk menyebarkan Injil ke seluruh penjuru bumi. Para misionaris mencoba untuk meredam para penakluk Spanyol, yang seringkali bertindak brutal. Karena merasa prihatin mendengar laporan tentang kekejaman Spanyol terhadap penduduk asli, pada tahun 1537, Paus Paulus III mengeluarkan bula kepausan bernama Sublimis Deus. Bula kepausan yang di dalamnya menyoroti martabat intrinsik penduduk asli, menyerukan diakhirinya kekejaman, dan mendorong para misionaris untuk menyebarkan Injil di tanah-tanah baru ini, sehingga semua orang dapat mengenal dan mengasihi Kristus. Pada tahun 1541, Paus mendirikan Keuskupan Lima di Peru, dan mengangkat uskup pertamanya, dalam mempercepat upaya para misionaris. Gaspar de Flores lahir pada tahun 1531, orang tuanya yang berkebangsaan Spanyol, yang bertujuan bermigrasi ke Puerto Rico di Karibia. Ia menghabiskan hidupnya di militer Spanyol, dan bepergian ke sebagian besar tanah baru, yang menjadi kepentingan Spanyol. Ketika pensiun dari ketentaraan, di usia 45 tahun, Gaspar menetap di Peru. Di sana ia bertemu dan jatuh cinta pada Maria del Oliva, seorang gadis cantik namun bersahaja, berusia 16 tahun yang berasal dari Lima. Gaspar memperoleh izin dari ayahnya, untuk menikahi Maria del Oliva. Mereka akhirnya menemukan tempat yang disukainya, sebidang tanah yang indah, yang ditumbuhi semak mawar milik kaum Dominikan. Disinilah, bertahun-tahun kemudian, Gaspar de Flores dan Maria del Oliva hidup dan melahirkan seorang bayi perempuan cantik, yang kelak menjadi orang suci. Suatu kebetulan nama gadis itu adalah Rosa, seperti bunga-bunga yang pertama kali menarik perhatian ibunya. Gadis itu sangat cantik, dengan perpaduan yang indah antara kulit putih suku Inka dari pihak ibunya, dan kulit gelap dari darah Spanyol ayahnya. Bayi yang baru lahir itu diberi nama Isabel, seperti nama neneknya, tetapi kemudian terjadi kejadian menarik yang mengubah namanya. Sang ibu kemudian memutuskan untuk memanggil bayi Isabel menjadi Rosa, yang membuat neneknya merasa kurang senang. Inilah Santa Rosa dari Lima, TOSD, atau dalam bahasa Spanyol disebut, Rosa de Lima. Terlahir dengan nama, Isabel Flores de Oliva, pada tanggal 20 April tahun 1586, di ibu kota Viceroyalty Peru dan meninggal tanggal 24 Agustus tahun 1617, di usia yang relatif masih muda, 31 tahun. Rosa adalah seorang anggota Ordo ketiga Santo Dominicus di Lima, Peru. Rosa yang dikenal karena kehidupan penebusan dosanya yang berat, dan perhatiannya terhadap kemiskinan yang melanda kota itu, melalui perjuangan pribadinya. Dia anak ketujuh dari 11 bersaudara, kedua orang tua Isabel adalah penganut Katolik yang taat. Dia adalah orang pertama yang lahir di Amerika, yang dikanonisasi sebagai santa. Rosa dari Lima dibeatifikasi pada tanggal 15 April tahun 1667 atau 1668, di Roma Negara Kepausan, oleh Paus Clement ke-9. Dan dikanonisasi tanggal 12 April tahun 1671, di Roma Negara Kepausan, oleh Paus Clement ke-10. Kuil utamanya Basilika Santo Domingo Lima, Peru. Pestanya tanggal 23 Agustus dan tanggal 30 Agustus di beberapa negara Amerika Latin. Santa Rosa dari Lima,
lahir pada tanggal 20 April tahun 1586, dengan nama Isabel Flores de Oliva, di kota Lima, yang saat itu berada di Viceroyalty Peru, Kerajaan Spanyol. Nama Isabel diambil dari nama neneknya, akan tetapi kemudian terjadi peristiwa menarik yang akan mengubah namanya. Ketika pembantunya, Mariana, sedang menjaga bayi itu, dia melihat wajah bayi itu berubah menjadi bunga mawar. Segera dia memanggil ibunya. Saat anak-anak masuk dan berkerumun, mereka melihat bunga mawar melayang di atas kepala bayi itu. Sang ibu kemudian memutuskan untuk memanggil bayi itu Rosa, bukan lagi Isabel, yang membuat neneknya merasa kurang senang. Ayahnya Gaspar Flores, seorang harkebiser di tentara Kekaisaran Spanyol. Keluarganya berasal dari Banos de Montemayor, Cáceres Spanyol, yang kemudian bermigrasi ke Puerto Rico. Ibu Rosa adalah Maria de Olivalle Herrera yang lahir tahun 1560, adalah seorang Kriola asli Lima. Kakek dan nenek dari pihak ibunya adalah Francisco de Oliva dan Isabel de Herrera. Isabel adalah anak ketujuh dari 11 bersaudara. Saudara kandung Isabel adalah Gaspar, Bernardina, Hernando, Fernando, Juana, Antonio, Andres, Francisco dan Jacinta, semuanya lahir di Lima. Sejak kecil, Isabel menunjukkan bakti yang mendalam kepada Tuhan. Dia sering menghabiskan waktu lama untuk berdoa di tengah malam, di depan sebuah altar kecil yang ia dirikan di kamarnya. Seperti yang diharapkan, Rosa menjelma menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Suatu ketika di usianya belum 5 tahun, dia bermain dengan saudara kesayangannya, Fernando, yang berusia 7 tahun. Itu terjadi tepat setelah rambutnya dicuci. Rambutnya berwarna coklat muda, yang sangat indah ketika bersinar di bawah sinar matahari, dan Rose bangga akan hal itu. Mereka sedang bermain melakukan misa, Fernando pura-pura sebagai imam, kemudian dia memberikan homili. Dia berkata bahwa tidak baik untuk mengkhawatirkan penampilan dan pakaian Anda, karena itulah yang membawa gadis-gadis ke neraka. Akhirnya, dia melemparkan lumpur ke rambut Rosa, dan berkata, "Kamu tidak perlu bangga lagi sekarang," katanya. Rosa sangat marah pada Fernando, tetapi setelah beberapa saat dia memikirkannya, dan menyadari bahwa Fernando itu benar. Seperti panutannya Saint Catherine dari Siena, seperti dirinya, dia pun memutuskan untuk memotong rambutnya. Setelah itu, gadis muda itu berjanji kepada Yesus bahwa dia tidak akan pernah menikah dengan siapapun, dan bahwa dia akan menjadi milik Tuhan selamanya. Masih cerita di usia 5 tahun, hal luar biasa lainnya terjadi. Saat itu ibunya mencoba mengajarinya cara membaca dan menulis. Melihat Rosa tidak juga berhasil dengan pelajarannya, ibunya menyerah, dan menyuruh Rosa meninggalkan ruangan. Lalu Rosa pun pergi ke patung kanak-kanak Yesus. Dia memintanya untuk mengajari cara membaca dan menulis. Kemudian suatu pagi, Rosa berlari ke ibunya, dan mengatakan bahwa dia sudah bisa membaca dan menulis. Ibunya tidak mempercayainya, dia tidak senang Rosa berbohong seperti itu. Tapi kemudian Rosa menunjukkan surat-surat yang ditulisnya. Maria tidak percaya apa yang dilihatnya. Surat-surat itu tampak terlalu bagus untuk anak berusia 5 tahun. Kemudian gadis kecil itu memberitahu ibunya bahwa dia juga bisa membaca. Maria lalu menyuruh Rosa membawakannya sebuah buku, dan dia akan melihat apakah dia benar-benar bisa. Rosa membawa sebuah buku, dan membacakan sampulnya dengan suara keras kepada ibunya. Santa Katarina dari Siena, ucapnya, membaca sampul itu. Selain itu Rosa juga bisa bermain gitar dan harpa. Ketika Rose berusia 10 tahun, keluarganya pindah ke Cuifi, sebuah kota kecil di Peru, tempat ayahnya akan bekerja di pertambangan.
Tak lama setelah mereka pindah, kaki Ross mulai terasa sakit, dan tak lama kemudian ia menjadi lumpuh. Dokter menyarankan agar melilitkan kulit hewan yang baru disembelih ke tubuh Rosa, untuk membantu pemulihannya. Fernando, dengan sukarela menyerahkan seekor lama peliharaan kesayangannya, untuk mengobati Rosa adik kesayangannya. Ibunya kemudian menyiapkan bulu-bulu itu dan melilitkannya erat-erat di tubuh Rosa. Dia menyuruhnya untuk tidak melonggarkan talinya, tidak peduli seberapapun sakitnya. Karena sibuknya, Maria de Flores hampir lupa akan pengobatan ini. Ketika akhirnya ia ingat, ia mendatangi Rosa dan menanyakan keadaannya. "Saya rasa kulit itu tidak membantu saya," jawab gadis itu. "Tetapi saya tidak melonggarkan talinya, seperti yang ibu katakan." Namun, saat sang ibu melepaskan bulunya, dia berteriak keras karena kulit Ross juga ikut terkelupas, karena terlalu lama dibiarkan. "Pasti sakit sekali Ross, kenapa kamu tidak membukanya saja?" tanya ibunya. "Ibu sudah bilang, jangan begitu," jawab Rosa dengan lemah lembut. Betapa patuhnya dia, tidak peduli apapun yang harus dia bayar. Ketika saatnya tiba, Rosa berharap untuk menerima sakramen penguatan, tetapi dia masih lumpuh dan tidak dapat pergi kemanapun. Rosa kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh agar dia segera sembuh, dan dia pun disembuhkan tepat pada waktunya, untuk menerima sakramen Krisma. Pada tahun 1597, di usia 11 tahun, Isabel menerima sakramen Krisma oleh Uskup Agung V, Toribio de Mogrovejo. Ia secara resmi mengambil nama Ros yang dalam bahasa Spanyol disebut Rosa yang berarti mawar, kini Isabel dipanggil menjadi Rosa. Gaspar de Flores tidak menyukai pekerjaan di tambang, sehingga keluarga Flores pindah kembali ke Lima. Sekarang ada 11 anak dalam keluarga itu. Rosa menanam bunga-bunga indah di taman, dan ia menjualnya dengan harga yang sangat bagus. Dia juga menyulam, untuk membantu menghasilkan uang. Di tamannya, ia membangun sebuah gubuk yang dijadikannya tempat berdoa serta menyulam. Ketika Rosa sendirian, dia mengambil sebuah salib kayu besar, yang lebih besar darinya, dan membawanya di bahunya mengelilingi taman, seperti yang dilakukan Yesus. Suatu malam, saat Ros hendak masuk ke rumahnya, ia mendengar teriakan keras. Ia berlari kemana teriakan itu berasal, dan di sana ada seorang wanita Indian malang yang terpleset dan lututnya memar. Rosa membawa wanita itu ke rumahnya dan memberi makan, serta merawatnya. Wanita itulah yang menginspirasi Rosa untuk mendirikan rumah sakit di rumahnya sendiri, bagi orang sakit di kota itu. Rumah sakit ini bertahan selama bertahun-tahun. Sebagai seorang gadis muda, Rosa menyukai membaca. Ketika ia membaca biografi Santa Catherine dari Siena, ia terinspirasi untuk menjadikan santa itu sebagai teladannya. Dia menirunya. Rosa mulai berpuasa 3 kali seminggu, dan melakukan penebusan dosa berat, secara rahasia. Seiring bertambahnya usia Rosa, ia tumbuh dewasa dan dikenal karena kecantikannya, yang membuat banyak pemuda dan keluarga mereka yang melihatnya, tertarik untuk meminangnya. Namun, Rosa tidak tertarik menikah, dia ingin menjadi biarawati. Ia khawatir kecantikannya akan mengganggu tujuannya, dan bahkan menjadi godaan bagi orang lain. Rosa memotong rambutnya, menggosok merica di wajahnya dan air jeruk nipis di tangannya, agar kulitnya tidak menarik bagi para pemuda, karena dia kesal ketika para pria mulai memperhatikannya. Ia menolak semua pelamar, walaupun teman-teman dan keluarganya tidak setuju dengan keputusannya. Dia menghabiskan banyak waktu merenungkan sakramen Maha Kudus yang diterimanya setiap hari, meskipun orang tuanya tidak menyukainya, karena praktik seperti ini pada saat itu tidaklah biasa. Ia bertekad untuk mengambil kaul keperawanan, walaupun ditentang oleh orang tuanya, yang ingin agar Rosa kelak menikah.
Maria del Oliva ibunya tidak menyukai gagasan, bahwa anaknya yang cantik tidak akan menikah. Namun Rosa akan memiliki keputusan terakhirnya sendiri, dia ingin mengabdi pada Tuhannya, dengan menjadi seorang biarawati. Pada suatu pagi, Rosa diam-diam meminta saudaranya, Fernando, untuk mengantarnya suatu pagi ke biara Augustinian, tanpa sepengetahuan orang tua mereka, di mana dia akan menjadi biarawati. Di perjalanan dia meminta Fernando, mampir ke gereja Dominikan, untuk berpamitan, Fernando pun setuju. Tetapi dia minta agar Rosa cepat-cepat, tidak lama, karena kepala biara sudah menunggunya. Setibanya di gereja Dominikan, Rosa kemudian masuk ke dalam gereja dan berlutut, di depan altar samping untuk Our Lady of the Rosary. Fernando menunggu di dekat bagian belakang gereja, kini mulai gelisah, karena Rosa tidak juga keluar. Fernando berjalan ke lorong, lalu mengatakan padanya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Rosa mengatakan bahwa dirinya kaku, tidak bisa bergerak, dia merasa seperti terjebak di lantai. Fernando mencoba membantunya berdiri, sambil Rosa berusaha bangkit, tetapi usahanya tidak berhasil. Rosa menyadari bahwa mungkin Tuhan juga tidak menghendakinya menjadi biarawati, sama seperti ayahnya. Dia lalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bunda Maria. Bunda, tolong bantu aku bangun. Jika Bunda mengabulkannya, aku berjanji tidak akan pergi ke biara, dan akan tinggal di rumah bersama keluargaku. Seketika itu juga Rosa pun bisa berdiri. Fernando menatapnya dengan takjub. Mereka pun batal pergi ke biara, dan pulang dengan tersenyum. Akhirnya pada tanggal 10 Agustus tahun 1606, di usianya yang ke-20 tahun, Rosa menerima jubah Dominikan. Ia kini menjadi seorang Dominikan Ordo ketiga, sama seperti Santa Katarina dari Siena yang dicintainya. Menjadi anggota ordo ketiga dari sebuah ordo religius, berarti menjalani kehidupan religius yang telah dimodifikasi untuk orang awam, yang hidup di dunia. Dan ia tinggal di rumah, seperti yang telah dijanjikannya kepada Bunda Maria. Ia kini telah menemukan panggilannya dan sangat bahagia. Rosa meminta sedikit bantuan kepada saudaranya Fernando, untuk membangunkan rumah kecil untuk dirinya sendiri. Rumah itu pun segeralah dikerjakannya, rumah yang hanya dari batas sederhana, cukup kecil, hanya ada satu jendela dan satu pintu kecil, cukup untuk satu orang dewasa, yang masuk harus dengan cara merangkak. Kini Rosa menghabiskan banyak waktu di pertapaannya, begitu ia menyebutnya. Di rumah kecilnya, Rosa menjalani hidupnya dengan terus-menerus berdoa dan bertobat, tidur hanya 2 jam setiap malam, agar dia bisa punya lebih banyak waktu untuk berdoa. Dia melakukan penebusan dosa, dengan berbagai bentuk penyiksaan diri. Tempat tidur buatannya sendiri terdiri dari pecahan kaca, batu, pecahan tembikar, dan duri. Dia terus-menerus mengenakan mahkota duri yang menusuk tengkorak kepalanya, tetapi ditutupi dengan mawar, untuk menyembunyikan duri-duri logam. Dia juga mengenakan rantai duri di pinggangnya. Dia bisa menjalani hari-hari tanpa makan apapun, kecuali minuman empedu yang dicampur dengan ramuan pahit. Puasanya sangat berat, penebusan dosanya berlipat ganda, tetapi hidup Rosa dalam keadaan sangat baik dan merasa lebih bahagia. Ia mengenakan jubah dan mengucapkan kaul keperawanan abadi. Meskipun kerasnya kehidupan pertapaannya, Rosa tidak sepenuhnya acuh pada keadaan di sekitarnya. Dia menyadari akan penderitaan orang lain di sekitarnya, yang sering membuatnya memprotes beberapa praktik penguasa Spanyol. Di dunia baru, penemuan sumber daya mineral yang luar biasa tidak banyak membantu memperkaya atau mensejahterakan kehidupan penduduk asli Peru. Emas dan perak dari tanah El Dorado, justru dikirim kembali untuk memperkaya dan memperkuat kekaisaran, memperindah istana dan katedral Spanyol kuno,
yang sebenarnya didapat dari hasil eksploitasi, kejahatan pemerintah, kekerasan, intimidasi dan korupsi. Penduduk asli ditindas, dijajah dan dimiskinkan, meskipun para misionaris berupaya meringankan penderitaan mereka, dan berusaha mengendalikan kelas penguasa, tetapi itu masih belum cukup berakibat. Rosa menyadari kejahatan tersebut, dan menentang mereka dengan berani, tanpa rasa takut. Suatu malam, Rosa terbangun karena ribuan ketukan di pintunya. Dia keluar dan melihat berbagai orang di luar pertapaannya. Mereka semua ketakutan, mereka menjelaskan bahwa bajak laut Denmark berlabuh di luar kota, dan akan menyerang malam itu. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga penganut Calvinis. Keinginan mereka adalah menghancurkan setiap barang Katolik yang bisa mereka dapatkan. Rosa mengatakan kepada mereka bahwa tidak perlu khawatir, dia mengatakan orang Denmark tidak akan menyerang malam ini, dan mereka akan pergi. Tetapi orang-orang tidak mempercayainya, mereka memintanya untuk berdoa, Rosa berjanji akan melakukannya. Seluruh kota panik sepanjang malam, dan seperti yang dikatakan Rosa, saat fajar orang-orang Denmark itu pun pergi begitu saja, seolah-olah mereka tidak tertarik lagi. Penduduk kota pun gembira, sekaligus lega, dan mereka semua yakin bahwa itu karena doa Rosa. Selama 11 tahun kehidupan spiritualnya, ia sering mendapat penglihatan tentang Yesus, Bunda Allah, dan para orang kudus, yang dengannya ia menerima bimbingan rohani. Ia memasuki ekstase, kegembiraan dan mengalami nikmat rohani yang tak terkira dari Tuhannya. Kesehatan Rosa menjadi buruk, akibat semua puasa dan penebusan dosa, yang dilakukannya. Kedua orang sahabat keluarga Rosa, Don Gonzalo dan istrinya Maria, melihat hal itu. Mereka mendesak agar Rosa tinggal bersama mereka, agar ia dapat sembuh. Kesehatan Rosa membaik setelah 2,5 tahun tinggal di rumah Gonzalo. Rosa mengingatkan Donna Maria bahwa hari raya Santo Bartolomeus akan jatuh 4 bulan lagi. Donna Maria tahu apa yang dimaksud Rosa, ia merasa takut. Rosa pernah bernubuat, bahwa kematiannya akan terjadi pada hari raya Santo Bartolomeus, yaitu tanggal 24 Agustus. Donna Maria sangat mencintai Rosa, kesehatan Rosa tampak begitu baik, rasanya tidak mungkin ia akan meninggal tahun itu, tapi Rosa yakin ia akan meninggal. Pada tanggal 1 Agustus Rosa tiba-tiba jatuh sakit parah. Ia lumpuh dan hampir tidak bisa bernapas. Salah satu penderitaan Rosa adalah kehausan, karena sakitnya, ia tidak diperbolehkan minum air. Kondisinya semakin memburuk dan ia kritis. Tidak seorang pun menginginkan Rosa meninggal, mereka berdoa agar ia tetap hidup, tetapi ia mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang membahagiakan. Pada tengah malam, tanggal 24 Agustus tahun 1617, akhirnya Rosa Flores meninggal dunia, di usianya yang masih relatif muda yaitu 31 tahun. Saat itu tepat hari raya Santo Bartolomeus, seperti yang telah dinubuatkannya. Setelah kematiannya, tercium bau harum bunga segar yang memenuhi rumah Gonzalo, terutama di sekitar jasad Rosa. Menurut legenda menyatakan, setelah kematiannya seluruh 5 berbau mawar yang jatuh dari langit. Rumah Gonzalo dibanjiri orang, berita kematiannya tersebar, orang-orang ingin melihatnya, menyentuhnya, dan ingin mengambil sedikit pakaiannya, mawarnya, tempat tidurnya, atau apapun yang menjadi miliknya. Saat jenazahnya dipindahkan ke gereja Dominikan, gereja di mana ia menerima keajaiban. Jalan-jalan di Lima dipenuhi orang-orang yang berduka. Seperti biasanya, misa pemakamannya diadakan hari itu. Ketika misa sedang berlangsung, semua orang menangis begitu keras, sehingga uskup menyerah, dan menunda pemakamannya 1 hari lagi. Semua orang setuju sambil bersorak. Banyak dari mereka yang datang membawa gunting,
untuk memotong sebagian jubahnya. Begitu banyak orang telah memotong jubahnya di rumah Gonzalo dan di gereja, sehingga mereka harus mengganti jubahnya hingga 6 kali. Beberapa jam setelah kematian Rosa, tubuhnya masih hangat dan lentur, seolah-olah dia baru saja tidur. Ada seorang anak laki-laki negro berusia 12 tahun, yang lumpuh dan tidak pernah berjalan sepanjang hidupnya, kedua kaki lumpuh, kemana-mana dengan menyeret tubuhnya. Dia berlutut di samping tubuh Rosa dan berdoa, mohon doa, agar kakinya disembuhkan. Rosa mendengarkan doanya. Anak laki-laki itu pun segera sembuh dan bisa berjalan. Ada juga penyembuhan lainnya, ia telah menyembuhkan seorang penderita kusta. Orang-orang tidak mengizinkan jenazah Rosa dikuburkan, uskup memutuskan bahwa mereka akan menguburkan jenazah Rosa secara diam-diam, pada waktu tidur siang. Waktu tidur siang adalah kebiasaan orang Spanyol, ketika semua orang tidur dari pukul 12 siang hingga pukul 3 sore, saat itulah, dalam keheningan tidur siang, Santa Rosa dimakamkan. Ia dimakamkan di Biara Dominika di Lima. Satu fakta menarik adalah bahwa, selama hidupnya, Santa Rosa tinggal di kota yang sama dengan Santo Martin de Porres, dan Santo Francis Solano, dan ia mengenal keduanya secara pribadi. Seperti kebanyakan orang kudus lainnya, Santa Rosa menerima banyak karunia supranatural. Ada karunia luka stigmata, dia mengatakan bahwa luka dan rasa sakit dari Kristus yang menderita, membawanya lebih dekat kepada dia, yang dengannya dia menginginkan dukungan mistis. Salah satu mukjizat yang pertama diterimanya adalah asketisme. Ia menjalani praktik asketisme dan penyiksaan diri yang intens, termasuk berpuasa dan hampir tidak mengonsumsi apapun, kecuali roti ekaristi setiap hari. Meskipun asupan makanan duniawinya sangat sedikit, ia mampu bertahan hidup, yang menunjukkan adanya campur tangan yang ajaib. Penglihatan, mistisisme, dan mukjizat telah menjadi bagian normal dari kehidupan Rosa, tetapi tidak bagi orang-orang di sekitarnya. Selama bertahun-tahun, mukjizat-mukjizat kecil akan terjadi untuk membantu keluarganya di saat dibutuhkan. Ibu Rosa selalu tahu tentang hal ini, tetapi tidak mengatakan apapun kepada anak-anaknya. Suatu kali ketika Gaspar ayah Rosa sakit, dan mereka sedang tidak punya uang, bahkan tidak memiliki madu untuk roti. Semua orang termasuk Oliva, Mariana sang pembantu, saudara laki-lakinya, turun ke ruang bawah tanah mencari madu di tong, tetapi apa yang mereka dapatkan, hanyalah tong kosong belaka. Kemudian Rosa turun dan ia kembali dengan toples penuh madu, sambil menyatakan bahwa ada tong besar di sana. Alih-alih bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaranya malah turun bersama-sama, melihat madu itu, dan marah karena Rosa entah bagaimana telah membantah mereka. Keraguan mulai muncul dalam keluarga tentang dari mana hadiah-hadiah ini berasal, apakah itu dari Tuhan atau si jahat, mereka malah berbisik-bisik tentang gosip, bahwa Rosa mungkin dirasuki oleh roh-roh jahat. Suatu kali, ketika ayahnya Gaspar telah menghabiskan banyak uang untuk dua putranya. Mereka diberi kehormatan untuk bergabung dengan galeon kerajaan guna melawan Inggris. Biaya untuk memperlengkapi mereka untuk posisi ini jauh melampaui pengeluaran normal keluarga. Ditambah lagi dengan biaya pernikahan putri lainnya, dan penghasilan dari sulaman juga tidak ada. Gaspar diberitahu oleh para kreditor, bahwa dia harus membayar uang tersebut paling lambat besok pagi pukul 10, atau dia menerima hukuman penjara. Mereka berusaha untuk tidak pernah mengganggu Rosa dengan masalah mereka, tetapi semua sangat tertekan. Atas desakan ibunya, Rosa bertanya kepada ayahnya apa masalahnya. Ayahnya menceritakan situasi keuangan mereka, dan mengakhiri dengan kalimat, semuanya sudah berakhir. Ini adalah akhir. Rosa kemudian pergi ke gereja bersama saudara laki-lakinya.
Dia berdoa sekeras yang pernah dia lakukan sebelumnya, ia mengadu pada Tuhannya. Saat dia dan saudara laki-lakinya keluar dari gereja, seorang pria mendatangi Rosa dan menyerahkan segepok uang. Pria itu berkata kepadanya, "Saya punya segepok uang ini untuk Senorita, berikan ini kepada ayahmu untuk kebutuhannya saat ini." Ajaibnya, ternyata jumlah itu adalah jumlah yang sama persis dengan yang harus dibayarkan ayahnya. Tidak ada yang mempertanyakan lagi tentang hubungan khusus Rosa dengan Yesus Tuhannya. Setelah kematiannya, laporan tentang mukjizat dan penyembuhan menyebar dengan cepat. Banyak penduduk setempat terutama orang sakit, yang berdoa memohon pertolongan Rosa, diyakini mengalami pemulihan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun dokumentasi dari masa itu langka, gereja menerima kesaksian mukjizat ini dan menggunakannya untuk mengkanonisasi dia. Selain itu, ada juga mukjizat luar biasa yang berkaitan dengan lukisan Santa Rosa. Lukisan cat minyak Santo Rosa dilaporkan meneteskan air mata pada tahun 1616, para saksi menganggapnya sebagai tanda surgawi. Ada juga laporan tentang patung-patung Santa Rosa di berbagai gereja di seluruh Amerika Selatan, yang menangis secara ajaib. Selain itu, orang-orang juga mencatat adanya kisah menerima penglihatan, atau mimpi dari Santa Rosa yang menghibur mereka, memberikan nasihat, atau meramalkan kejadian masa depan yang kemudian terjadi. Santa Rosa dari Lima, tetap menjadi santa yang sangat dicintai dalam sejarah Katolik, diperingati karena hidupnya yang saleh, yang didedikasikan untuk melayani Tuhan dan sesama manusia, dan karena berbagai mukjizat yang dikaitkan dengan namanya. Hari rayanya diperingati pada tanggal 23 Agustus menandai perjalanannya menuju peristirahatan abadi dan kesaksian imannya yang abadi. Berdasar kesaksian, Rosa juga menampakkan diri secara terpisah kepada 3 orang. Ia berpakaian putih, dengan tangannya dituntun oleh para malaikat di hadapan takhta perawan suci, dan menerima mahkota kemuliaan dari Bunda Maria. Selama pemakaman, peti jenazah tetap terbuka dan sejumlah besar imam, uskup, dan biarawati berkumpul. Jenazahnya menyebarkan bau wangi bunga mawar. Semua orang, termasuk umat beriman yang hadir, melihat patung Bunda Maria Rosario menyambut putri kesayangannya dengan senyuman. Selama 3 hari, pemakaman tidak dapat diselesaikan, kerumunan orang tak henti-hentinya datang untuk melihat jenazah yang kudus. Orang-orang yang lemah, sakit, dan anak-anak kecil dibawa ke dekatnya, dan teriakan pengakuan, rasa syukur dan kegembiraan, bergema di gereja untuk setiap mukjizatnya. Saat Santa Rosa dari Lima meninggal pada tahun 1617, tubuhnya dimakamkan di sebuah tempat di biara tempat dia tinggal. Hampir 40 tahun kemudian, setelah kematiannya, pada tahun 1668, kuburnya digali untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih permanen. Para biarawan dan masyarakat terkejut karena kondisi jasadnya yang masih utuh dan tidak membusuk. Saat jasadnya ditemukan, tubuh Santa Rosa masih sangat terjaga, dengan beberapa sumber menyebutkan bahwa kulitnya tampak seperti tidak mengalami proses pembusukan. Ini dianggap sebagai tanda suci atau mukjizat. Dia ditemukan mengenakan jubah biarawati, dan memiliki atribut-atribut religius lainnya, termasuk rosario. Setelah penggalian makamnya, jasadnya kemudian dipindahkan ke Katedral Lima. Penemuan ini meningkatkan kepopulerannya, dan dia diakui sebagai santa oleh Gereja Katolik Roma, pada tanggal 12 April tahun 1671. Keutuhan jasadnya membuatnya menjadi subjek devosi di kalangan para pengikutnya, dan sejak saat itu, banyak peziarah datang untuk memberikan hormat dan mencari berkat dari Santa Rosa dari Lima. Ini juga berkontribusi pada reputasinya sebagai santo pelindung Peru, dan seluruh Amerika Latin.
Demikianlah kisah perjalanan hidup singkat seorang Santa Rosa dari Lima, yang sungguh luar biasa. Santa Rosa dari Lima, doakanlah kami, amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.